Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di dalam pembelajaran PAI ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview soal-soal yang telah diujikan kemarin ketika penilaian tengah semester genap ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview mata pelajaran fikih ya, mata pelajaran fikih pada hari Rabu yang diujikan pada hari Rabu 10 Maret 2021 ya. Kita langsung menuju soalnya. Yang pertama, hukum melaksanakan sholat Jumat bagi muslim laki-laki dewasa adalah A. Fardu ain, B. Fardu kifayah, C. Sunnah muakkad, D. Sunnah fadilah. Ya, di dalam pembahasan yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya, di sana dijelaskan bahwa hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki dewasa maka fardu ain ya, dengan syarat-syarat tertentu ya. Jadi walaupun fardu ain artinya bagi setiap laki-laki dewasa itu harus melaksanakan, namun ketika keadaan-keadaan tertentu seperti sakit, safar, maka boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi jawaban dari nomor 1 adalah A ya. Kemudian yang kedua, dalil memerintahkan kita untuk sholat Jum'ah adalah Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Jangan terkecoh, di sini ada Al-Jumu'ah 63, ada Al-Jumu'ah 9, maka yang benar Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah ila akhir ayat. Nah, itu dalilnya. Kemudian soal ketiga, syarat sah sholat Jumat antara lain ya. Ada syarat sah dan juga syarat wajib. Kemarin kita bahas kalau syarat sah itu adalah yang menjadikan dirinya itu sah melaksanakan sholat Jumat ya. Tapi kalau syarat wajib itu yang menjadikan dirinya harus melakukan sholat Jumat. Kita lihat baligh di sini. Pertama A, baligh. Baligh ini termasuk ke dalam syarat wajib ya, bukan syarat sah, karena ketika ia belum balik maka dia tidak harus melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang B, menutup aurat. Nah, jadi yang benar adalah yang B, menutup aurat, karena ketika dia tidak menutup aurat atau auratnya kelihatan ketika sholat Jumat, maka tidak sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Oke, soal yang ketiga, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka cara cepatnya kita baca bawahnya dulu. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk dalam syarat wajib sholat Jumat adalah tadi syarat wajib. Syarat wajib sholat itu apa? Sudah kita bahas ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita cari dulu ya. Syarat wajib. Oke. Suci dari hadas dan najis ini bukan termasuk syarat wajib, tapi syarat sah ya. Orang Islam. Nah, baru ini syarat wajib ya. Sudah ketemu nih satu yang benar, maka kita lihat dari jawabannya. Yang ada 2 itu pasti benar. Nah, semuanya ada 2 benar, A, B, C, D ya. Kita lanjut cari lagi, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini termasuk ke dalam syarat syah ya. Kemudian yang keempat ada merdeka. Nah, merdeka ini termasuk ke dalam syarat wajib. Oke, berarti ada 2 dan ada 4, maka benar. Kita cari A, ada 2 tapi tidak ada 4, berarti otomatis ini salah ya. Kemudian yang B ada 2 dan juga ada 4, benar. B dan D ada 2 dan 4, maka sisa jawaban yang benar itu B dan juga D. Kita cari lagi. Yang kelima musafir, salah ya. Kemudian yang keenam mukim. Nah, benar, yang keenam mukim, maka jawabannya ada D, karena ada 2, kemudian 4 dan juga 6 ya. Kemudian masuk ke dalam soal nomor 5. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Berdasarkan pernyataan tersebut yang tidak termasuk dalam syarat sah sholat Jumat. Yang tidak ya, berarti kita mencari yang tidak termasuk syarat sah.
Oke, pertama suci termasuk, menutup aurat termasuk, tadi sudah dibahas. Berakal. Nah, berakal ini termasuk ke dalam syarat wajib, maka jawabannya adalah C. Kemudian masuk ke soal nomor 6. Menurut hadis, salat Jumat itu suatu kewajiban tiap muslim kecuali A. Perempuan, orang sakit, anak-anak. Ini sudah benar ya. Perempuan, orang sakit, anak-anak ini yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita lihat jawaban B, ada sehat laki-laki, nah ini wajib. Kemudian laki-laki muslim ini wajib. Kemudian laki-laki mukim wajib. Berarti jawaban yang benar yaitu A ya. Kemudian soal nomor 7, memakai pakaian putih, kemudian mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan sholat Jumat. Nah, ini merupakan A. Sunnah, B. Syarat sah, C. Syarat wajib, D. Syarat khutbah. Yang benar yaitu sunnah sholat Jumat ya. Kemudian soal nomor 7 ya sudah. Soal nomor 8, suci dari hadas dan najis termasuk ke dalam suci dari hadas yaitu syarat sah ya. Jadi di sini sudah ada syarat sah itu termasuk ke dalam yang menjadikan dia sah untuk melaksanakan salat Jumat ya. Maka suci dari hadas dan juga najis. Kemudian soal nomor 9, perhatikan pernyataan ini. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk rukun khutbah Jumat adalah, oke, kita lihat yang pertama ada hamdalah benar, menutup aurat salah, karena menutup aurat ini termasuk ke dalam syarat sah bukan rukun khutbah. Kemudian nomor 2, hamdalah suci, ini termasuk ke dalam syarat sah juga. Yang ketiga, hamdalah benar, syahadat benar, memiliki akhlak yang baik. Nah, ini bukan termasuk ke dalam rukun khutbah. Maka yang terakhir yaitu 4, hamdalah, syahadat dan juga sholawat inilah yang paling benar ya. Maka jawabannya adalah D. Kemudian nomor 10, berikut ini yang tidak membatalkan sholat Jumat antara lain ya. Yang pertama, banyak bergerak dengan sengaja. Yang tidak ya, kita garis bawahi yang tidak, maka ini benar, salah berarti ya. Menambah rukun fi'li maka membatalkan, berarti salah. Berkata tidak sengaja. Nah, yang D kita lihat dulu yang D, makan atau minum dengan sengaja ini membatalkan, berarti sisa jawaban yang paling benar adalah C, berkata tidak sengaja. Nah, ini nomor 10. Nah, kebanyakan kalian salah itu di nomor 10, Ustaz perhatikan. Kemudian nomor 11, perhatikan pernyataan ini. Orang sakit, kita baca pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas yang dimaksud dengan musafir. Musafir itu apa? Kita lihat nomor 1, orang sakit, salah. Orang yang berpergian, ya benar ya, musafir itu orang yang berpergian, maka jawabannya adalah B, nomor 2. Kemudian nomor 12, jarak minimal yang diperbolehkan menjamak atau mengkosor sholat adalah, nah, untuk jarak minimal itu di dalam ilmu fikih banyak khilaf ya, banyak perselisihan, banyak berbeda pendapat. Namun yang kita pelajari di dalam buku paket itu adalah 80,64 km. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 13, menggabungkan dua waktu sholat yang berdekatan dan dikerjakan di salah satunya disebut sholat A, jamak ya, jamak yang artinya menggabungkan, sudah jelas. Kemudian nomor 13, nomor 14, sholat yang dapat dijamak ialah, yaitu subuh dan zuhur, salah ya. Asar dan maghrib, salah. Isya dan subuh juga salah. Yang benar berarti D, zuhur dan asar. Jadi sholat yang boleh dijamak itu adalah zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya, hanya itu saja. Soal nomor 15, sholat qashar ialah sholat yang qashar artinya adalah meringkas ya, berarti jawabannya adalah C ya, diringkas. Kemudian nomor 16, berikut ini yang tidak termasuk syarat sholat qashar ialah,
Yang pertama, sholat yang dikosor adalah sholat yang 4 rakaat. Benar ya, berarti salah karena yang ditanya yang tidak termasuk. Kemudian yang B, makmum kepada orang sholat yang bukan musafir. Nah, yang C dulu kita lihat, niat mengkosor pada saat takbiratul ihram. Benar. Kemudian perjalanan bukan untuk masjid. Benar. Maka jawabannya adalah B, makmum kepada orang sholat yang bukan musafir. Jadi kalau kita dalam perjalanan kemudian sholat kosor, maka kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang niat menyempurnakan sholat 4 rakaat. Kemudian soal nomor 17, jika sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir, maka harus diniati bahwa A, sholat maghrib akan diniati pada waktunya, B, sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib, kemudian yang C, sholat isya akan dilaksanakan pada waktunya, dan yang D, sholat maghrib akan dilaksanakan pada waktu isya. Nah, maka yang benar adalah D. Ini karena jamak takhir. Jamak takhir itu adalah sholat yang digabungkan dan dilakukan di akhir waktu ya. Jadi sholat maghrib dan isya, maka kalau jamak takhir dilakukan di waktu isya, maka diniati bahwa maghrib akan dilaksanakan pada waktu isya. Kemudian nomor 18, dalil yang membolehkan kita untuk sholat qashar ialah, sudah kita bahas, yaitu surah An-Nisa ayat 101C, ayat 101A ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor 19, Amir melakukan perjalanan dari Jakarta ke Ponorogo. Pada saat sholat zuhur dia melaksanakannya 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Nah, cara yang dilakukan Amir adalah sholat jamak. Kita lihat di sini sholat zuhur dan juga sholat asar ya, dilakukan di waktu mana? Di waktu zuhur. Maka ini jamak takhir karena dilakukan di akhir, yaitu berarti jawabannya adalah kita lihat selain jamak takhir juga diringkas menjadi 2 rakaat, maka jawabannya adalah jamak qashar takhir ya, yang A. Kalau tidak diringkas 4 rakaat, maka jawabannya adalah D. Tapi karena diringkas, maka jawabannya adalah jamak qashar takhir. Kemudian nomor 20, menggabungkan 2 waktu sholat yang saling berdekatan dan dikerjakan di akhir waktunya, termasuk dalam sholat jamak takhir ya, di akhir waktunya. C. Soal nomor 21, pelaksanaan sholat yang digabungkan kemudian sekaligus diringkas maka disebut dengan jamak qashar. Jamak itu menggabungkan, qashar itu diringkas. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 22, Pak Karim mengalami kecelakaan sehingga dia tidak mampu untuk berdiri, bahkan untuk duduk juga mengalami kesulitan. Pada kondisi tersebut, cara Pak Karim melaksanakan sholat adalah, kita lihat di sini ya. Yang pertama, tetap ke masjid dengan membawa tempat duduk untuk sholat. Nah, salah. Kenapa? Karena di sini sudah disebutkan kesulitan untuk duduk saja sulit ya. Kemudian yang B, tetap sholat di rumah dengan bantuan anaknya untuk berdiri ya. Duduk saja susah, maka ini seperti memaksakan, berarti bukan ya. Yang C, menggunakan isyarat mata atau anggota tubuh lainnya. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena masih bisa bergerak kan. Yang di sini Pak Karim hanya tidak bisa berdiri dan juga duduk. Maka kalau berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, maka sholatnya tidur miring, rukuk dan sujud dengan isyarat kepala ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, nomor 22 juga ini termasuk banyak yang salah. Kemudian nomor 23, sholat zuhur jamak dengan asar yang dikerjakan pada waktu asar
dinamakan jamak. Zuhur jamak asar dikerjakan di asar, berarti dikerjakan di waktu akhir, maka disebut dengan jamak ta'khir ya. Soal nomor 24, bila kita mengqashar sholat zuhur dan asar, berarti kita melaksanakan sholat zuhur yang pertama 2 rakaat dan asar 2 rakaat. B dan asar 2 rakaat sekaligus. Nah, B pasti salah ya. Kemudian 4 rakaat dan asar 4 rakaat. Salah ya, karena ini mengqashar, berarti salah, C salah. Asar 8 rakaat, salah, berarti sisa jawaban yang benar adalah A ya. Oke. Jadi cara menjawab soal itu seperti itu. Jadi kalau kita tidak tahu, lupa, maka cari yang menurut kalian paling benar seperti itu. Kemudian nomor 25, Allah tidak mempersulit hambanya dalam melaksanakan ibadah. Seperti sholat dilakukan dengan cara jamak qashar. Istilah lain keringanan yang tersebut adalah rukhsah ya. Ini sudah kita bahas, yaitu rukhsah. Jadi rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk tetap mengingat Allah, untuk tetap beribadah. Seperti sholat, ketika tidak bisa berdiri maka diberikan rukhsah duduk. Kalau tidak bisa duduk maka boleh dengan berbaring. Nah, kita masuk ke soal esai ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat pada lembar jawaban. Soal yang pertama, tuliskan rukun-rukun khutbah Jumat ya. Kurang lebih ada 6 kalian, tapi ketika sudah jawab 3 saja sudah Ustaz benarkan. Rukun-rukun khutbah Jumat apa? Yang pertama adalah membaca hamdalah ya. Kemudian membaca syahadat, membaca sholawat. Di salah satu khutbah itu ada ayat Al-Qur'annya. Kemudian wasiat takwa dan berdoa untuk orang-orang muslim, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kemudian soal nomor 2, tuliskan syarat sah mendirikan sholat Jumat. Nah ya, jadi ada syarat sah sholat Jumat, ada syarat sah mendirikan sholat Jumat. Nah ini keduanya berbeda. Nah ini banyak salah memahami soal ini juga. Jadi syarat sah mendirikan sholat Jumat adalah yang pertama, dilakukan di sebuah tempat ya, baik itu di desa atau di kota. Kemudian dengan berjamaah, dalam mazhab Imam Syafi'i itu minimal 40 orang laki-laki dewasa. Kemudian dilakukan pada waktu zuhur. Kemudian ada 2 khutbah. Nah itu syarat sah mendirikan sholat Jumat. Kemudian soal selanjutnya, tuliskan syarat wajib sholat Jumat. Nah ini di PG kalau kalian memperhatikan itu sudah banyak syarat wajib ya. Yang pertama ada orang Islam, berakal, baligh, kemudian mukim, merdeka, dan lain sebagainya. Soal selanjutnya, tuliskan kapan seseorang boleh melakukan sholat jamak dan qashar. Nah ini juga banyak yang salah memahaminya. Ada yang menjawab sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Yang dipertanyakan bukan itu, kapan seseorang boleh melakukan sholat jamak dan qashar, artinya syarat-syaratnya, yaitu yang pertama dalam keadaan darurat atau dalam perjalanan, yaitu sedang safar yang bukan untuk maksiat ya. Kemudian soal selanjutnya, tata cara sholat dalam kendaraan ya. Sholat di dalam kendaraan, kalau kita sholat wajib maka harus terpenuhi semua syarat rukunnya ya. Harus berdiri, harus bisa sujud, harus suci. Namun kalau tidak tidak memungkinkan maka boleh tetap sholat, tapi sholatnya yaitu lihurmatil waqt namanya, untuk menghormati waktu. Nanti ketika sampai maka harus diulangi lagi. Kemudian kalau sholat sunnah seperti biasa saja, harus bersuci, tidak ada air, boleh tayamum, tidak bisa berdiri, kemudian boleh duduk, kemudian dengan menggunakan isyarat dan seterusnya. Oke, alhamdulillah pembahasan review atau pembahasan soal-soal yang diujikan ketika PTS Munas sudah kita bahas. Semoga kedepannya kalian bisa lebih giat lagi belajar sehingga mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Walaupun nilai bukan yang utama, namun harus selalu belajar ya. Oke, kita akhiri nakhtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.